Saya ingin mengawali paparan dengan tidak mudah mengelola pemilu Indonesia. Sebelumnya pemilu itu sejak tahun 99 ya. Alhamdulillah diberikan kesempatan untuk terlibat di pemilu 99. Nah, biasa ya jiwa muda begini begitu. Dalam perjalanan mendapatkan kesempatan untuk melihat pemilu di negara lain, lalu juga belajar pemilu dari negara lain, bertemu dengan pakar-pakar pemilu dari seluruh Indonesia, itu membantu memperkaya hasanah. Lalu juga belajar kepada Prof. Siti Zuhro, bergaul dengan banyak penyelenggara, dan seterusnya. Itu pemilu yang paling kompleks di dunia. Ini tahun 2004, menurut sebuah yang juga banyak membahas soal ekonomi dan politik begitu ya. The most complex election in the world, itu kata dia. Juga disebut sebagai the biggest election. Semua negara, semua hampir juga sepakat. Saya pertama kali soal the biggest one day election in the world atau pemilu satu hari paling besar di dunia itu dari orang yang bernama Peter Urban. Dia adalah global expert dari International Foundation for Electoral System atau IFES. Sekarang atau chief of party dari IFES di Ukraina. Dia lalu ternyata setelah saya pelajari lebih lanjut, pemilu kita ini di dunia dan juga pemilu satu hari paling besar di dunia, melainkan juga kita punya penyelenggara pemilu paling kompleks dan paling gemuk di dunia. Jadi tidak pernah kemudian saya melihat dan dalam saya beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk memantau pemilu di beberapa negara, ada penyelenggara pemilu dengan badan-badan dan keterlibatan peradilan sekompleks kita, gitu ya. Nanti saya akan sampaikan. Biasanya kalau di negara lain itu paling ada dua gitu ya. Satu EMB yang mereka sebut dengan Electoral Management Body, dan itulah yang disebut dengan KPU. Satu lagi adalah Electoral Justice Bodies-nya atau badan yang menangani keadilan elektoral, biasanya pengadilan. Tapi ada juga yang bergabung dengan penyelenggara pemilu. Di Filipina itu elektoralnya beberapa sebagian diselesaikan oleh COMELEC atau Commission of Election atau KPU-nya Filipina. Di Myanmar itu yang menyelesaikan tribunal, tetapi tribunalnya bagian dari penyelenggara pemilu, bagian dari KPU. Di Thailand juga begitu, KPU-nya yang menjadi penyelesai masalah-masalah keadilan pemilu, selain Mahkamah Konstitusi untuk pembatalan calon atau pembubaran. Di Amerika Serikat juga demikian begitu ya, kecuali yang berkaitan dengan hasil baru pengadilan, dan itu pun pengadilannya karena mereka federal di masing-masing negara bagian. Ada yang seperti itu. Nah, kalau kita ini komplit, kita punya yang disebut dengan nama ya Komisi Pemilihan Umum. Tidak cukup di situ, kita juga punya pengawas yang disebut dengan jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum. Nah, lalu juga ada juga yang kita kenal dengan pengawas etik. Nah, pengawas etik ini adalah DKPP. Jadi bisa dibayangkan kita punya 3 fungsi yang biasanya dijalankan oleh lembaga-lembaga yang sederhana di banyak negara lain. Di kita itu selain yang melaksanakan tahapan, ada yang mengawasi khusus yang melaksanakan tahapan, selain juga mengawasi peserta, tetapi juga ada pengawas etika, selain penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Jadi ini yang akhirnya saya berpandangan kita bukan hanya punya pemilu paling kompleks di dunia, pemilu satu hari paling besar di dunia, tetapi juga kita punya desain kelembagaan penyelenggara pemilu paling kompleks atau paling di dunia. Jangan sampai kemudian yang kompleks atau gemuk ini menjadi obesitas.
Karena yang segala sesuatu yang obesitas itu berbahaya bagi kesehatan biasanya dan harus diet begitu ya. Nah, ini mestinya kita menjadi momentum kembali bagaimana desain disampaikan oleh Mbak Ninis tadi. Nah, yang berikut yang ingin saya sampaikan, seperti disebut oleh Pak tadi ya di awal udah Pak Yono soal di pengantarnya, bahwa pemilu kita dijamin oleh konstitusi, diselenggarakan oleh suatu pilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Nah, dan kompleksitas tadi yang dihadapi, bahkan Peter Urban itu pernah mengatakan, kalau pemilu Indonesia sebesar ini bukan berarti toleransi atau justifikasi ya, maka jangan berharap, kata dia, bahwa kalau pemilunya masih seperti sekarang nih, pemilihnya sangat besar, wilayah geografisnya sangat besar, lalu juga masih sepenuhnya manual, maka kalau kita membayangkan akan bebas 100% dari misalnya distribusi logistik yang tertukar dan lain sebagainya, hal-hal teknis kendala di lapangan, lalu disparitas pemahaman penyelenggara, maka dia bilang itu tidak akan terjadi selama skalanya masih sangat besar seperti saat ini. Itu dia sampaikan tahun 2014 ketika pemilu kita memilih 4 posisi secara bersamaan, DPR, DPD RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Jadi makanya dia bilang ya kalau masih ditemukan surat suara tertukar, lalu kemudian KPPS yang menerapkan standar yang berbeda, itu adalah implikasi dari kompleksitas dan besarnya pemilu Indonesia. Itu kata dia ya, bukan kata saya. Nah, di situ saya mulai tersadar bahwa pemilu kita itu kompleksitas itu tidak patut menjadi kita bangga, tetapi justru kita harus mendesain pemilu yang semestinya sederhana dan mudah. Karena kompleksitas itu terbukti, misalnya di pemilu 2019 lalu, surat suara tidak sah untuk DPD itu ada 29 juta surat suara tidak sah atau setara dengan 19% jumlah dari total pengguna hak pilih yang pergi ke TPS. Jadi mereka sudah pergi ke TPS, tapi surat suaranya tidak bisa dihitung karena surat suaranya tidak sah atau invalid votes. Lalu kemudian untuk DPR itu ada surat suara yang tidak sah sekitar 13 juta atau setara dengan 11%. Itu ditambah kalau DPD ditambah DPR itu sudah berapa? Belum lagi ditambah dengan wasted votes atau surat suara terbuang yang tidak bisa dihitung karena partai yang dia pilih tidak lolos parliamentary threshold. Nah, jadi Bapak Ibu ini yang harus kita benahi gitu ya. Kita bukan hanya harus bangga punya the biggest one day election in the world, pemilu satu hari serentak terbesar di dunia, tetapi juga bagaimana membuat pemilu serentak satu hari terbesar di dunia ini tidak kompleks gitu, tetapi mudah, termasuk penyelenggara pemilunya. Jangan kemudian kita langgengkan pilihan-pilihan yang justru menyulitkan bagi pemilih kita. Apalagi pemilu itu adalah sebuah siklus. Jadi saya mengambil dari International Idea. Pemilu itu sebuah siklus yang dia rangkaian satu sama lain. Jadi dimulai dari legal framework, lalu kemudian pembuatan kerangka hukum. Nah, sekarang ini sedang berlangsung nih di DPR. Lalu kemudian ada perencanaan dan implementasi di sini. Kemudian ada pelatihan dan pendidikan. Lalu ada pendaftaran pemilih, ada kampanye, ada pelaksanaan pemungutan penghitungan suara pada hari H. Kemudian verifikasi atas hasil. Dan kemudian diverifikasi atas hasil ini ada proses perselisihan hasil dan lain sebagainya. Kemudian ada post election. Post election ini bagaimana kita mengevaluasi dan seterusnya. Dan kita kembali ke tahapan berikutnya lagi, yaitu pembuatan kerangka hukum. Jadi terus siklusnya begitu. Nah, makanya kalau siklusnya ini campur aduk ya, misalnya harusnya sudah verifikasi hasil, tapi masih bicara soal penetapan calon,
itu kan tidak bisa pemilu itu menjadi sebuah siklus yang tertib. Jadi dalam siklus-siklus itu karena dia dibagi dalam tahapan-tahapan, kapan penetapan pasangan calon, kapan kampanye, kapan penetapan hasil, dia juga berpengaruh kepada bagaimana cara kita menyelesaikan permasalahan hukum pemilu. Karena tata kelola pemilu itu sendiri sebenarnya ada 3 kalau menurut Mozaffar dan Sadler. Yang pertama bicara soal rule making atau pembentukan aturan, yang kedua bicara soal rule application atau aplikasi dari aturan, dan yang ketiga bicara rule adjudication atau penyelesaian masalah penerapan dari aturan. Kalau Prof. Ramlan Surbakti menyampaikan, karena Indonesia ini pemilunya begitu besar dan penyelenggara pemilu bahkan sampai dipermanenkan sampai kabupaten kota, itu tidak ada di negara lain di dunia yang ada KPU, ada Bawaslu, semuanya permanen sampai kabupaten kota. Itu di luar adanya lembaga peradilan, itu hanya ada di Indonesia. Maka Prof. Ramlan menambahkan elemen berikutnya dari tata kelola pemilu, yaitu Badan Penyelenggara Pemilu atau BPP. Itu ketika beliau pidato di Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia. Nah, ini yang ternyata siklus tahapan pemilu yang berputar seperti ini ternyata dalam praktiknya bisa terjadi kekacauan atau kekisruhan karena tidak ketemu dengan aplikasi pelaksanaan kewenangan dari Badan Penyelenggara Pemilu. Contohnya tadi sudah disampaikan oleh Uda Ferry atau Mbak Khoirunisa Nur Agustiati, ada kewenangan mendiskualifikasi calon. Lalu ada penetapan hasil. Jadi kalau calon itu tahapan sendiri, penetapan hasil itu tahapan tersendiri. Tetapi diskualifikasi terhadap calon terjadi ketika penetapan hasil. Sementara desain electoral justice-nya biasanya yang berpengaruh terhadap penetapan hasil itu menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, tapi kan terjadi di Bandar Lampung tidak seperti itu. Aplikasi dari kewenangan yang dimiliki oleh penyelenggara pemilu ternyata mempengaruhi dan kemudian berpengaruh terhadap siklus tahapan pemilu dan juga pola keadilan elektoral atau electoral justice yang kita desain. Nah, berikut soal satu kesatuan fungsi. Jadi MK itulah yang memperkenalkan satu kesatuan fungsi. Narasi itu pertama kali muncul di putusan MK nomor 11 PUU strip 8 Romawi garis miring 2010. Nah, satu kesatuan fungsi ini adalah terjemahan dari konsep pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945. Tapi setelah saya baca, yang dia maksud dengan satu kesatuan fungsi itu adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan, bukan penyelenggara. Jadi kalau penyelenggaraan, bagaimana kemudian KPU, Bawaslu, DKPP ini dalam satu kesatuan penyelenggaraan pemilu untuk mewujudkan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Sebagaimana dimaksud di dalam pasal 22E ayat 1. Jadi sinergisitas itu sebenarnya adalah sinergisitas dalam penyelenggaraan pemilihan umum. Jangan-jangan kita terlalu berlebihan selama ini. Karena memang di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu narasinya disebut satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu. Padahal kalau kita baca putusan MK itu adalah satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilihan umum. Jadi jangan-jangan kita harus berubah nih. Kita tidak lagi memaksa mereka harus dalam satu sebagai penyelenggara, tetapi penyelenggaraan. Karena kalau penyelenggaraan perannya menjadi jelas. Siapa yang menjadi pelaksana, siapa yang menjadi pemutus, siapa yang menjadi pengawas etik. Jadi tidak perlu dipaksakan harus sebagai institusi penyelenggara. Nah, ini yang saya ingin mengawali dari sana. Nah, terkait dengan kemandirian penyelenggara pemilu, pada dasarnya adalah kalau secara internasional, saya sepaham dengan Prof. Ramlan, yang kita sebut dengan Electoral Management Body atau IMB, penyelenggara pemilu itu ya biasanya KPU gitu ya di banyak negara. Nah, prinsipnya itu kalau menurut International IDEA itu dia harus independen, harus imparsial, harus punya integritas, transparan, efisien, profesional, dan berorientasi pada pelayanan. Nah, desain yang ada pada kita sekarang, kalau kita memaksakan tadi ya,
satu kesatuan penyelenggara pemilu, maka sebenarnya desain kita itu belum efisien. Karena kenapa? Belum efisiennya itu contoh tadi ya, kita punya pengawasnya sampai ke TPS, tentu untuk melakukan pencegahan dan menemukan terjadinya pelanggaran. Tetapi di saat yang sama, pengawasnya juga punya kewenangan memutus terjadinya pelanggaran. Tidak main-main, pelanggaran politik uang yang terstruktur, sistematis, dan masif. Juga menjadi pintu masuk penanganan tindak pidana pemilu. Tetapi yang jadi unik, ketika pengawasan tahapan tidak ketemu itu praktik politik uangnya. Bahkan tindak pidana politik uangnya tidak ada yang diproses di dalam proses penanganan tindak pidana. Tetapi ketika persidangan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif politik uang ditemukan dan terbukti begitu. Nah, apakah ini desain yang efisien? Berarti kan ada proses yang tidak sinkron antara satu pengawasan yang ingin dihadirkan untuk menemukan terjadinya pelanggaran dengan proses pemutusan atas pelanggaran yang terjadi. Ataukah sebenarnya ya sudah, kalau memang pelanggaran itu ditemukan melalui sebuah proses adjudikasi, biarkan saja kemudian pengawasan itu dilakukan oleh masyarakat, peserta pemilu dan pemantau, sehingga proses adjudikasi ini yang memutuskan pelanggaran itu ada atau tidak. Karena kan konsep efisiensi ternyata dalam praktik pilkada kita itu jelas-jelas dengan beberapa kasus itu terbantahkan gitu ya. Proses yang harusnya bisa diidentifikasi sejak awal tidak ditemukan, tetapi justru proses adjudikasi yang mengarah pada proses penegakan hukum baru menemukan begitu. Nah, ini mestinya pembuat undang-undang kita coba mencerna lagi apakah desain kita menggunakan pemaknaan satu kesatuan fungsi penyelenggara pemilu itu tepat, atau jangan paksakan Bawaslu, DKPP, dan KPU ini menjadi penyelenggara, karena yang menyelenggarakan adalah KPU, yang melakukan penegakan hukum misalnya atau pengawasan atas etik adalah DKPP, dan nanti kalau Bawaslu jadi ditransformasi, maka penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa misal itu adalah di Bawaslu. Jadi ada fungsi-fungsi yang memang mereka itu adalah bagian dari penyelenggaraan, tetapi tidak perlu dipaksa menjadi satu penyelenggara dalam satu bendera gitu. Nah, jadi biar jelas kalau memang dia bagian dari penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa, ya tidak usah terlibat di dalam proses pengawasan tahapan, karena yang di mana-mana hukumnya pemutus itu tidak boleh benturan kepentingan atau terlibat dalam aktivitas sesuatu yang dia akan putus. Istilahnya wasit itu nggak boleh nendang bola gitu ya. Tapi kalau wasit ikut nendang bola, tiba-tiba dia jadi wasit, itu kontradiktif begitu. Dan itu tidak menjawab soal konsep profesionalisme serta konsep efisiensi tadi. Nah, oleh karena itu di dalam revisi Undang-Undang Pemilu ini 2 slide lagi Teh terakhir, harusnya diharapkan, mohon maaf saya suka menggunakan harusnya, diharapkan pembuat undang-undang itu memberikan 2 jaminan. Satu, jaminan struktural, yang kedua adalah jaminan prosedural. Jaminan struktural itu seperti apa? Bahwa yang namanya penyelenggara pemilu kita itu harus independen. Jadi narasi-narasi, apalagi sudah ada putusan MK nomor 81 tahun 2011, yang Perludem juga menjadi pemohonnya, untuk mengajak masuk kembali partai politik sebagai penyelenggara, itu sebaiknya tidak jadi opsi gitu ya, karena kita sudah punya pengalaman di pemilu 99 dan juga ada putusan MK nomor 81 tadi. Lalu dipastikan betul independensi, imparsialitas, profesionalismenya, dan juga akuntabilitas dan tanggung jawab dia di dalam bekerja. Jadi strukturnya itu harus bisa menghadirkan struktur yang nanti akan dibuat oleh pembuat undang-undang, poin yang pertama ini. Poin yang kedua adalah jaminan prosedural. Bagaimana kemudian prosedur kerja mereka bisa seperti apa yang ada di layar, efektif, efisien, dan mudah diakses. Serta yang paling penting adalah ketiga dan keempat. Batasan kewenangan harus diatur dengan tegas dan jelas, termasuk menyangkut kerangka waktu suatu kewenangan bisa dieksekusi.
Misalnya sekarang ini perdebatan soal kasus Nia Selatan, Tasikmalaya, Bandar Lampung, di mana rekomendasi dan putusan diskualifikasi itu muncul ketika hasil sudah ditetapkan karena ada dalih kewenangan itu bisa dieksekusi kapanpun, bahkan ketika hasil sudah ditetapkan, walaupun penyelesaian perselisihan yang berdampak pada hasil itu ada di Mahkamah Konstitusi. Apalagi Mahkamah Konstitusi melalui peraturan MK nomor 7 tahun 2020 pendekatannya tidak lagi menggunakan syarat selisih suara sebagai persyaratan di awal untuk legal standing, tetapi di pertengahan atau di akhir. Jadi substansi dari permohonan itu tetap akan dipertimbangkan. Dan yang berikut adalah Bawaslu dan DKPP, nanti kalau kita akan diskusi soal transformasinya ya, tidak boleh menegasikan peraturan KPU dalam membuat keputusan, karena peraturan KPU itu adalah turunan dari undang-undang yang mengatur teknis. Ini terkait dengan perselisihan di dalam menerjemahkan jeda 5 tahun sebagai mantan terpidana. Undang-undang pasal 7 ayat 2 itu sudah menyebutkan mantan terpidana itu adalah bebas penuh, tidak ada hubungan hukum dan administratif dengan kementerian terkait. Artinya kalau masih bebas bersyarat belum bebas penuh. Tetapi kan Bawaslu merujuknya kepada putusan MK, menjadi penafsir putusan MK bahwa bebas itu ya keluar dari penjara, ketika bebas bersyarat ya berarti sudah bebas. Sementara peraturan KPU kan tidak demikian bicaranya. Supaya kemudian tidak ada lagi proses penyelesaian sengketa atau pelanggaran berubah menjadi proses uji materi atau judicial review. Itu yang seperti terjadi di Bawaslu Bengkulu, Bawaslu Dompu, Bawaslu Lampung Selatan, dan Bawaslu Bovendigul. Termasuk juga beberapa kasus yang lain, Sipol, dan lain sebagainya. Nah, yang berikut adalah termasuk soal sebelum masuk ke situ, penekanan pada upaya hukum yang bisa dilakukan atas putusan DKPP. Putusan MK nomor 31 tahun 2013 kan mengatakan final dan mengikatnya putusan DKPP itu terhadap pejabat TUN, terhadap Presiden, terhadap KPU, terhadap Bawaslu. Tetapi eksekusi atas putusan DKPP itu boleh dilakukan upaya hukum ke PT UN. Dan saya bisa memahami rasionalitas ini karena kenapa? Yang disanksi itu kan menyangkut etika yang berpengaruh pada martabat seseorang. Nah, ketika orang merasa dia tidak melakukan kesalahan, martabat itu ya harus dijaga. Setidaknya kan pendekatannya seperti itu. Lagi pula kalau kita baca buku Electoral Justice dari International IDEA, harus diberikan upaya hukum untuk membela diri. Tidak boleh ada otoritas yang absolut kecuali dia adalah kewenangan puncak. Dalam hal ini adalah kewenangan puncak penegakan hukum di Indonesia itu dua, Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Jadi kalau ada kemudian putusan-putusan yang dianggap sebagai sesuatu tidak bisa dilakukan upaya hukum, kalau melakukan upaya hukum dianggap sebagai pembangkangan, itu tidak tepat. Karena orang boleh membela martabat dirinya supaya tidak terjadi kesewenang-wenangan. Itu yang disebut dengan check and balances begitu. Jadi kita ini harus membiasakan bahwa upaya hukum itu adalah sesuatu yang biasa, bukan sebagai sebuah rongrongan terhadap eksistensi sebuah lembaga. Karena negara hukum ya harus memberi ruang akses pada keadilan. Jadi kalau kita baca buku internasional IDEA seperti itu. Lalu fungsi pengawasan mestinya tidak dijalankan bersamaan dengan fungsi memutus. Selain juga terkait dengan kepatuhan untuk tidak menggunakan kewenangan yang ada pada dirinya, baik berupa rekomendasi atau putusan, untuk memperluas kewenangan mereka sendiri. Jadi karena pemilu itu soal kepastian hukum, terukur, karena kata Prof. Ramlan kan tangible process and predictable process dan unpredictable result. Kalau prosesnya tidak bisa terukur karena menggunakan putusan dan rekomendasi sebagai upaya memperluas pemaknaan terhadap regulasi yang sudah ada, itu bisa melahirkan ketidakpastian hukum. Nah, jadi saya ingin berhenti di sana. Ini yang harus dijelaskan oleh pembuat undang-undang kita. Saya ingin kembali pada satu, undang-undang harus mampu menjelaskan batasan kewenangan yang tegas dan jelas di antara pihak-pihak.
yang terlibat di dalam pelaksanaan pemilihan ataupun terlibat di dalam electoral justice atau penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu. Termasuk juga kerangka waktu untuk mengeksekusi sebuah kewenangan dan penghormatan pada peraturan teknis kepemiluan sehingga uji materi itu tidak dimainkan oleh banyak institusi selain daripada Mahkamah Agung. Saya kira demikian.